sebuah buku dengan judul Kartini Mati Dibunuh yang ditulis oleh Epatino Febriana, diterbitkan oleh Evila Yalena Villa Ideal dan dibacakan oleh Sibat Basuki. Episode 5 kali ini dalam judul Terbitlah Terang Sepenggal Kisah Kartini. Masa awal, Kartini lahir dari keluarga ningrat Jawa. Ayahnya RMAA Sosroningrat pada mulanya adalah seorang wedono di Mayong. Ibunya bernama MA Ngasiro, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kyai Haji Madirono, seorang guru agama di Teluwakur, Jeporo. Peraturan kolonial waktu itu mengharuskan seorang bupati beristrikan seorang bangsawan. Karena MA Ngasira bukanlah bangsawan tinggi, maka ayahnya menikah lagi dengan Raden Ajeng Urjan, keturunan langsung Raja Madura. Setelah perkawinan itu, maka ayah Kartini diangkat menjadi bupati di Jeporo, menggantikan kedudukan ayah kandung R.A. Urjan. R.A. Citrowikromo. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kartini keturunan keluarga yang cerdas. Kakeknya Pangeran Aryo Condronegoro IV diangkat bupati dalam usia 25 tahun. Kakek Kartini Sosrokartono, seorang jenius dalam bidang bahasa. Dalam waktu singkat pendidikannya di Belanda, ia menguasai 26 bahasa, yakni 17 bahasa Timur dan 9 bahasa Barat. Melihat kecakapannya, Pangeran Aryo Condronegoro IV diangkat menjadi Bupati Demak dengan tugas mengatasi bencana kelaparan di Demak pada tahun 1850. Dalam waktu 2 tahun saja, Pangeran Aryo Condronegoro IV berhasil mengatasi kelaparan di Demak. Atas keberhasilannya tersebut, pemerintah Hindia Belanda memberi penghargaan kepadanya. Putra ketiga Pangeran Aryo Condronegoro, Pangeran Sosroningrat, merupakan ayah Kartini. Ibu kandung Kartini bukan dari kalangan bangsawan, tetapi ia istri pertama yang dikawin oleh ayahnya tatkala masih berpangkat wedono. Ibunya yang bernama Ngasila menikah dengan Pangeran Sosroningrat yang masih berpangkat wedono pada tahun 1872. Pada tahun berikutnya, setelah ada usulan agar Pangeran Pangeran Sosrodingrat diangkat sebagai bupati. Sesuai peraturan, maka bupati harus menikah dengan kalangan ningrat yang sederajat. Oleh karena itu, ia kemudian menikah lagi pada tahun 1875. Sesuai dengan adat dan peraturan pemerintah, anak-anaknya mendapat gelar Raden Mas atau untuk anak laki-laki dan Raden Ajeng untuk anak perempuan. Kartini dilahirkan pada tanggal 21 April 1879. Setahun sebelum ayahnya diangkat menjadi Bupati Jeporo. Ya, Kartini dilahirkan pada tanggal 21 April 1879. Setahun sebelum ayahnya diangkat menjadi Bupati Jeporo. Sewaktu dilahirkan,
badannya montok dan sehat, rambut dan matanya bundar. Tatkala sudah tidak menyusu lagi, ia diberi makan nasi tim dan pisang yang dihaluskan sesuai kebiasaan orang Jawa. Setelah umur 8 bulan, Kartini telah menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang lebih cepat daripada biasanya. Pada umur 8 bulan, ia sudah mulai berjalan. Karena ia bertumbuh sangat cepat, maka pada usia 9 bulan, ia sudah menunjukkan mempunyai inisiatif sendiri. Ia beralih berjalan-jalan sendiri menurut kemauannya. Waktu umurnya belum 1 tahun, sudah terlihat pula sifat-sifat kecerdasannya, serta watak yang serba ingin tahu. Ia waktu itu sudah mempelajari dengan sungguh-sungguh segala apa yang menarik perhatiannya. Diperiksanya barang-barang dengan teliti, seolah-olah anak kecil itu mau mengadakan penyelidikan. Sungguh suatu hal yang luar biasa untuk anak yang baru berumur 1 tahun. Rupanya jiwa bebas dan bakat menyelidiki pada usia 1 tahun sudah tumbuh. Ketika memasuki usia sekolah, pagi hari mereka masuk sekolah. Tetapi sorenya mendapat pelajaran menyulam dan menjahit dari seorang nyonya Belanda, membaca Al-Quran dari seorang guru agama wanita, dan pelajaran bahasa Jawa dari seorang guru yang bernama Pak Danu. Karena dari sekolah juga mendapat pelajaran rumah, maka seringkali anak-anak tersebut tidak ada waktu lagi untuk bermain. Oleh karena itu mereka seringkali malas atau segan untuk mengikuti pelajaran-pelajaran tambahan itu. Dari kesemuanya itu, Kartini paling tidak menyukai membaca Al-Quran. Dan jika gurunya melaporkan, maka ibunya menjadi marah karena ibunya sangat keras dalam hal ibadah. Kartini berpendapat bahwa gurunya sendiri juga tidak menyukai pelajaran itu. Hal ini dibuktikan ketika Kartini dan saudaranya sering mengajukan pertanyaan tetapi tidak bisa dijawab oleh gurunya. Kartini berpendapat apa gunanya mengikuti lidi gurunya dan menirukan suaranya apa saja yang dikatakan. Apa arti kata-kata Arab itu? Pertanyaan yang diajukan Kartini dan saudaranya membuat gurunya marah. Hanya ayah mereka yang mengerti kesulitan anak-anaknya. Ia tidak memarahi mereka. Anak-anak itu masih terlalu muda untuk pelajaran yang sulit itu. Selama pertumbuhan anak-anaknya, Bupati Sosrodiningrat selalu mengawasi jiwa mereka, terutama sifat-sifat Kartini yang luar biasa sejak kecil. Meskipun Kartini dan 2 saudaranya diperlakukan sama, sampai pakaian yang dikenakannya selalu sama, namun Kartini menonjol sebagai pribadi yang berwibawa. Sifat-sifat luar biasa itu sudah tentu menarik perhatian seluruh kabupaten dan juga para orang-orang luar. Bupati Sosrodiningrat insaf benar tentang pentingnya pendidikan seperti yang diajarkan ayahnya, Pangeran Aryo Condro Negoro IV dari Demak. Di samping memedulikan pendidikan anak-anaknya, Bupati Sosrodiningrat membiasakan anak-anaknya termasuk Kartini untuk menemaninya bepergian ke tengah-tengah masyarakat. Tujuannya agar dapat mengenal kehidupan rakyat kecil dan menanam rasa cinta pada mereka. Banyak kesan yang didapat Kartini ketika menemani ayahnya meninjau rakyat, kebanyakan di desa-desa. Kesan ini membuat Kartini bercita-cita mensejahterakan rakyat kecil. Ketika masih kanak-kanak, Kartini beserta saudaranya juga sering diajak pesta-pesta. Dalam pesta tersebut
tersebut kadang-kadang disajikan minuman keras. Waktu itu mereka tentu belum tahu apa isi botol-botol persegi itu yang diminum rame-rame oleh laki-laki dan membuat mereka gembira dan bertingkah ramai. Kelak Kartini akan menghubungkan itu dengan keramaian pesta-pesta masyarakat Belanda dan priai pribumi. Ia tahu jahatnya pengaruh minuman keras sehingga ia beruntung bahwa bangsanya masih belum dikuasai setan minuman keras itu. Selain itu, ia juga mengecam peredaran candu di tengah masyarakat pribumi. Lewatnya surat tertanggal 13 Januari 1900, Kartini menyatakan tentang bahayanya opium atau ganja telah menjadi candu masyarakat. Ada setan yang lebih jahat daripada minuman keras, opium. Mengerikan. Keganasan opium sungguh tak bisa diuraikan dengan kata-kata. Opium adalah sebuah penyakit di Jawa. Ya, opium lebih ganas daripada penyakit itu sendiri. Penyakit pasti bisa sembuh, namun kejahatan opium bisa menyebar dan melebar kemana-mana dan tak akan pernah bisa ditangani dengan satu peraturan pemerintah. Semakin banyak penggunanya, semakin menjadi besarlah bisnis itu. Bisnis opium adalah bisnis yang paling menjanjikan bagi pemerintah Belanda. Mereka untung tapi rakyat buntung. Apakah rakyat menjadi baik atau tidak, mereka tidak peduli apa-apa. Banyak yang bilang opium itu tidak merugikan. Mungkin mereka buta, tidak merugikan bagaimana. Pembunuhan, pembakaran, perampokan, apalagi kalau bukan akibat langsung dari opium. Bersambung pada seri ke-6. Ikuti terus cerita Kartini mati dibunuh yang ditulis oleh Eva Tino Febriana. Sebuah buku dengan judul Kartini.